Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran hari ini sampai tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran keempat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah menyanyikan lagu Membuang Sampah, syair, dan lagu ciptaan A.T. Mahmud. Sekarang coba kita ingat-ingat lagi ya, mari dinyanyikan bersama-sama. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya lagunya. Pada pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari jika lagu itu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Nah, coba sekarang kita kenali dengan memberikan tanda mana untuk nada yang dinyanyikan kuat dan mana nada yang dinyanyikan dengan tekanan lemah. Nah, di sini ada tanda garis tebal lurus, itu tandanya dinyanyikan dengan tekanan yang keras, kuat. Nah, terus tanda yang seperti gelombang itu dinyanyikan dengan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Nah, itu bisa kita lihat ya. Di baris yang pertama itu dinyanyikan dengan lembut karena ada dengan ditandai dengan gelombang. Jangan membuang sampah di mana-mana, itu lembut. Terus baris kedua juga masih sama. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, itu tidak ada tandanya, berarti dinyanyikan dengan biasa. Lalu kemudian baris keempat, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan itu tandanya garis lurus, itu tidak tandanya dinyanyikan dengan tekanan yang keras. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Untuk baris yang terakhir, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya, dinyanyikan biasa. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu,
sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Nah, di sini gambaran dari halaman rumah yang kumuh dan kotor karena jarang dibersihkan. Itu akibatnya apa? Lingkungan menjadi tidak sehat, berbau, banyak sampah, terlihat gersang, berserakan. Nah, seperti itu gambaran halaman yang tidak bersih. Maka kita harus selalu menjaga lingkungan kita agar selalu bersih sehingga kita semua sehat. Ciri-ciri rumah yang tidak bersih adalah ada sampah berserakan dan bau, banyak daun yang berserakan, tempat sampah berserakan, banyak rumput yang mengganggu tidak dipotong. Nah, itu merupakan ciri-ciri halaman rumah yang tidak bersih. Bisa dilihat gambarnya, sangat tidak rapi, berserakan, banyak rumput, banyak sampah yang berserakan, tidak dirawat, sehingga lingkungan tampak tidak sehat atau tidak bersih. Nah, di sini ada gambar potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, jika kemarin kita sudah belajar tentang ruas garis atau yang dinamakan dengan sisi, yaitu garis pada bangun tersebut. Jumlahnya ada berapa, sisinya ada berapa, atau ruas garisnya ada berapa. Nah, di sini kita akan mengenal sisi, sudut, dan titik sudut. Kita lihat gambar yang pertama itu gambar jajar genjang. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar persegi. Kita lihat sisinya. Sisi itu merupakan garis dari setiap bangun. Jajar genjangnya ada berapa sisinya? Nah, ya ada 4. Di situ kita lihat garis atas, garis bawah, samping kanan dan samping kiri. Begitu juga dengan persegi, itu memiliki 4 sisi atau 4 ruas garis. Kita lihat atas, bawah, samping kanan, samping kiri, itu jumlahnya ada 4. Kemudian sudut. Sudut ditunjukkan dengan garis lengkung di situ. Nah, pojokan-pojokannya nggih. Bisa dibilang pojokan-pojokannya atau sudutnya. Sudutnya itu adalah bagian dalam dari pojokan itu tadi. Nah, ditandai dengan lengkungan di situ. Bisa dilihat pada jajar genjang dan persegi. Nah, kemudian titik sudutnya, yang dinamakan titik sudutnya adalah titik pojoknya itu. Nah, titik dari setiap sudutnya. Jadi di situ memiliki 4 titik sudut. Jadi persegi dan jajar genjang di sini sama-sama memiliki 4 sisi, 4 sudut dan 4 titik sudut. Bangun datar yang lainnya bisa dicontohkan di sini segitiga sama sisi. Jumlah ruas garisnya ada, kita lihat bersama, ada 3. Titik sudutnya juga 3, kemudian sudutnya juga 3. Kemudian segitiga sama kaki. Ruas garis atau sisi, titik sudut dan sudutnya sama-sama 3. Kemudian segitiga siku-siku. Nah, sama juga di sini memiliki ruas garis atau sisi 3, titik sudut 3 dan sudutnya ada 3.
Segitiga sembarang juga seperti itu, juga sama, memiliki ruas garis, titik sudut, dan sudut berjumlah 3. Kemudian belah ketupat. Jumlah ruas garisnya ada 4, titik sudutnya ada 4, kemudian sudutnya ada 4. Lalu layang-layang, jumlah ruas garis atau sisinya 4, titik sudutnya 4, sudutnya 4. Persegi memiliki ruas garis, titik sudut, dan sudut berjumlah masing-masing 4. Persegi panjang juga sama, memiliki ruas garis, titik sudut, dan sudut berjumlah 4. Jajar ginjang dan trapesium pun juga sama, memiliki ruas garis, titik sudut, dan sudut masing-masing 4. Kemudian untuk segi 5, ruas garisnya ada berapa? Nah, ada 5, titik sudutnya ada 5, sudutnya juga ada 5. Untuk segi 6, jumlah ruas garisnya atau sisinya 6, titik sudutnya 6, sudutnya ada 6 juga. Kemudian lingkaran. Lingkaran itu memiliki ruas garis atau sisi 1. Sedangkan titik sudut dan sudutnya adalah 0 atau tidak memiliki titik sudut atau sudut. Jadi bisa kita simpulkan bila macam atau jenis bangun datarnya itu persegi atau segi 4 atau yang memiliki sisi 4, berarti titik sudut dan sudutnya itu juga 4. Lalu kemudian segitiga memiliki 3 sisi, itu pasti memiliki sisi, sudut, dan titik sudut itu masing-masing juga 3. Segi 5 juga seperti itu, pasti titik sudutnya 5, sisinya 5, sudutnya juga 5. Segi 6 juga seperti itu, mengikuti. Dan perbedaannya ada pada lingkaran. Jika lingkaran itu hanya memiliki 1 sisi, sedangkan sudut dan titik sudutnya tidak memiliki. Diingat-ingat ya.